Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Magfirah dengan NIM 2302101001. Di sini saya akan memaparkan apa sih itu etika dalam pemerintahan. Kita ketahui bahwa etika itu hanya ada dalam seputaran sekolah saja, seputaran masyarakat untuk bertata krama, beretika dengan baik. Namun, etika itu juga ada di dalam dunia pemerintahan. Etika dalam dunia pemerintahan itu memiliki peran yang baik, seperti meningkatkan transparansi agar tidak terjadinya korupsi. Dan itu gunanya untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Good governance adalah sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ada 8 prinsip utama dalam good governance, yaitu pertama, transparansi, akuntabilitas, responsif, dan konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisien, dan supremasi hukum. Kedelapannya itu sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu untuk mencapai keadilan sosial dalam pemerintahan yang baik. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengar apa arti good governance menurut Bapak Anies Baswedan. Good governance adalah sebetulnya salah satu cara mengatur hubungan yang baik antara public, private, individu, masyarakat, negara. Ketika itu berjalan dengan baik, maka kepentingan-kepentingan publik akan bisa dijalankan dengan baik pula. Dapat kita ketahui, Indonesia sudah menerapkan good governance namun belum terrealisasikan dengan baik. Dan ada juga loh negara yang sudah menerapkan good governance dengan baik, yaitu salah satunya negara Jepang. Negara Jepang, mereka memakai strategi dalam memberantaskan korupsi serta meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi publik. Tentu itu memiliki dampak positif untuk kesejahteraan masyarakatnya dan ekonomi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya. Indeks korupsi yang cukup rendah, memiliki pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang universal, membuat negara ini sudah sepantasnya menjadi negara dengan sistem pemerintahan dan politikan yang terbaik di dunia. Apa kira-kira peran etika dalam pemerintahan? Peran etika dalam pemerintahan yaitu sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan. Contohnya, situasi di mana etika sangat penting dalam pengadaan barang atau jasa dan alokasi anggaran untuk publik. Kira-kira bagaimana sih etika itu mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik? Ayo kita cari tahu. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Tantangan utama dalam menerapkan good governance yaitu seperti korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lambatnya birokrasi. Solusi untuk mengatasi tantangan
tantangannya yaitu seperti reformasi birokrasi dan penguatan lembaga pengawas. Dengan penguatan lembaga pengawas, maka itu akan membuat minimnya korupsi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya. Dan ada juga penggunaan teknologi sebagai solusi dalam tantangan menerapkan good governance. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan transparansi seperti e-good government, open data, atau sistem manajemen keuangan berbasis digital. Contoh aplikasi teknologi yang dapat digunakan yaitu tempat pengaduan masyarakat dan sistem portal data pemerintahan. Tentu itu memiliki keuntungan sebagai akses informasi yang lebih mudah dan pengawasan yang lebih efektif. Jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Laporan akan diterima dan diverifikasi. Jika hasil verifikasi menjadi kewenangan KPK, KPK akan melakukan penelaahan. Bila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi serta dilengkapi data pendukung, maka laporan akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan informasi dan hasilnya akan dikoordinasikan dengan internal KPK atau instansi terkait lainnya. Selanjutnya, KPK akan menginformasikan hasil tindak lanjut laporan kepada pelapor. Mari wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Merupakan salah satu slogan untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi.